Kita lihat bagaimana sekarang ini. Nah, perintah presiden ya insya Allah sudah dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan terhadap yang dituntut oleh masyarakat, yaitu Pak Rudiana, ya sudah. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tidak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kadifumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Saat ini Polda Jawa Barat sudah bekerja dengan sangat baik dalam menangani penyidikan kasus almarhumah Vina. Dalam kesempatan ini kami sampaikan mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi yang ada. Sekaligus kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan para ahli atas saran dan masukan kepada kami dalam penanganan almarhumah Vina. Kami mohon doa, semoga penanganan ini segera tuntas. Terkait adanya dugaan pelanggaran etik dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut pada 2016 silam. Sebelumnya petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Jumat kemarin untuk meminta keterangan para anggota yang terkait penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hingga awak media tidak bisa melihat situasi pemeriksaan. Ya terus terang aja kami dengan berarti merasa prihatin. Prihatin karena kalau betul akan diceritakan oleh itu, maka ini adalah satu tindakan yang kita angkat di dalam negara kita ini. Ya. Karena bagaimanapun advokat itu haruslah bebas dan mandiri dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan dari siapapun dalam menjalani tugas. Jadi kalau seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah masyarakat mencari keadilan. Oleh karena itu, sebelum nanti saya persilahkan Bu Titin dan keluarga bercerita sendiri, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau itu ini terjadi, kami minta pada pihak-pihak atau tertentu tersebut yang katanya menurut Titin mengaku polisi ya, polisi itu supaya tidak lanjutkan tindakan-tindakan tersebut. Dan kami mohon kiranya agar Polri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam negara begini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan kebenaran perhatian terhadap kasus ini dan secara tuntas, maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Saya pernah dibujuk oleh anggota kepolisian, saya ingat banget. Saya bilang jangan ngorbanin klien saya dong. Gimana kalau misalnya Sudirman yang secara kemampuan sangat terbatas, mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, dipaksakan ikut rekonsumsi, apa kabar nanti di dalam? Saya waktu itu beralasan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa Sudirman itu yang pertama mengaku? Apa faktornya? Kalau sebetulnya gini, kalau dari pengakuan Saka sekarang, yang pertama Sudirman itu kan dipisahkan pada saat setelah ditangkap. Kemudian dapatlah informasi setelah mungkin kan yang tahu merasakan kan Sudirman. Iya. Mungkin setelah mendapatkan intimidasi,
dia tidak kuat, mungkin menyatakan. Iya. Ya sudah. Mengakui, dipaksa mengakui. Iya. Nah, itu kalau cerita Saka, dikatakanlah kepada petugas nih Sudirman udah mengakui, semua juga terlibat. Bahasanya seperti itu. Kemudian, tetapi kalau dari fakta persidangan, yang mengakui pertama itu namanya Jaya. Kalau dari fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi Pak Rudiana di persidangan, karena ciri-ciri yang diberikan AF itu yang pakai tonsel plus adalah Jaya. Jadi ada dua versi, yang satu Saka saat pemeriksaan dia bicara sekarang, tapi yang saya tahu di fakta persidangan itu justru dari Jaya lah yang karena alasan pakai tonsel plus. Nah, ini kan Ibu boleh jelasin dong, sebagai kuasa hukum Ibu boleh menyampaikan. Nih, saya kan kata beberapa orang yang ada di situ, ya termasuk yang tukang warung tuh, siapa tuh? Babe. Dimungkinkan malam minggu itu anak-anak nginep di rumahnya anak Pak RT. Nah, tetapi dan kemudian yang paling menarik, anak Pak RT tidak jadi ditahan. Nah, kemudian saya dengar kan, nggak tahu di BAP-nya ada atau tidak, bahwa keterangan Pak RT itu mereka nginep malam Senin. Yang gimana sih di BAP itu yang sebenarnya? Sebetulnya keterlibatan Pak RT di dalam BAP itu kan kaitannya dengan 5 orang. Iya. Gitu. Ya. Non Sudirman dan non Saka. Iya, betul. Karena yang 2 orang itu punya alibi sendiri. Iya, yang 5 orang tuh nginep di rumah anak Pak RT. Iya. Itu malam minggu. Ya, malam minggu alibinya yang 5 orang itu. Nah, saya sendiri sebetulnya tidak punya kepentingan pada alibi 5 anak itu. Karena Ibu membela Saka dan Sudirman. Tetapi di persidangan dan tercantum di putusan, Pak RT itu justru ngebelain Sudirman, yang mengatakan Sudirman itu tidak macam-macam anaknya, tidak pernah minum-minuman keras. Dia selalu dari musola rumah. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk menghakimi keterangan Pak RT dalam sekarang ataupun dulu. Nah, sekarang Pak RT itu menjelaskan di BAP itu mereka nginep malam minggu atau malam Senin? Saya harus buka berkas, Pak. Buka berkas di putusan, karena saya juga lupa. Cuman yang tapi saya pernah lihat dengar wawancara itu tuh. Wawancara penjelasan waktu itu TV ya, saya lupa, nanti saya cari, bahwa menurut keterangan Pak RT bahwa mereka nginep itu malam Senin gitu loh. Iya. Saya tuh pernah dengar itu loh. Iya. Makanya saya tidak terlalu tidak terlalu. Karena ibu fokusnya bela Sudirman dan bela Saka alibi sendiri. Dari sisi. Tetapi Pak RT juga meyakini Sudirman itu anak baik, tidak pernah minum. Jadi ibu tidak konsen pada yang 5. Iya. Tapi kalau menurut saya sekarang semua orang harus kompak. Iya. Baik yang bela Peggy, baik yang bela Sudirman, kalau Saka sudah keluar, maupun bela yang 5. Iya. Kan ini satu kesatuan penderitaan. Gitu loh, satu kesatuan penderitaan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih menyimpan misteri. Benarkah pembunuh Vina terdiri dari 8 orang yang merupakan geng motor? Menurut salah satu saksi mata yang menyaksikan cekcok Vina Eki dengan pembunuhnya, mengaku bukanlah terpidana yang melakukannya. Berikut wawancara kami secara eksklusif dengan Rana alias Piyung. Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat arah Polres Tukuda. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan 2. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong, berhenti, terus dia gulat. Nah, saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil, jangan berantem, masih pada sekolah, udah sana bubar. Nah, terus dia bubar, turun.